Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sering terjadi di lingkungan kita. Kadang tanpa kita sadari, bahkan kadang terasa biasa-biasa saja. Padahal bahayanya luar biasa. Apa itu? Ghibah. Ghibah atau menggunjing adalah membicarakan keburukan seseorang di belakangnya meskipun itu benar. Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka jika hal itu diketahui. Seseorang bertanya, bagaimana jika yang aku katakan itu benar, wahai Rasul? Rasulullah menjawab, jika apa yang engkau katakan itu benar, maka engkau telah menggibahnya. Maka jika tidak benar, maka engkau telah menfitnah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat dimanapun Anda berada, jadi meskipun apa yang kita ceritakan itu benar, jika orangnya tidak menyukai, maka itu tetap ghibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bayangkan Allah menyamakan ghibah dengan makan bangkai saudaranya sendiri, wahai sahabat. Tentu kita merasa jijik atau muncul. Tapi terkadang kita tetap saja menikmati sajian-sajian ini di ruangan kerja, di waktu-waktu luang, bahkan di grup WhatsApp. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mengapa kita harus menghindari ghibah? Yang pertama, merusak pahala. Ghibah bisa menghapus pahala ibadah kita seperti api membakar kayu yang kering. 2. Menambah dosa. Kita diam, duduk, tapi justru dosa mengalir terus. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, ghibah adalah makanan favorit syaitan, dan orang yang melakukannya telah memberi makan syaitan dengan pahala-pahala amalnya. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bagaimana caranya untuk menghindari ghibah? Pertama, tahan komentar jika tidak perlu. Ada pepatah mengatakan, jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. 2. Alihkan pembicaraan. 3. Jadilah pendamai. Jika ada yang cerita buruk tentang orang lain, cobalah kamu klarifikasi atau netralisir. 4. Ingat bahwa kita pun punya aib. Jika kita membahas aib orang lain, jangan kaget jika Allah bongkar aib kita juga di dunia ataupun di akhirat. Sahabat sekalian, mari kita jaga lisan kita dimanapun kita berada. Bangun budaya pertemanan tanpa ghibah, penuh empati dan saling mendukung. Jangan biarkan ghibah merusak ukhuwah dan pahala kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisan, dan dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang menjaga lisan dan menciptakan lingkungan kerja, lingkungan kita dimanapun Anda berada penuh dengan keberkahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.